Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menghadap Tuhan, menyerahkan hidup hanya kepada Tuhan. Berikan waktu-waktu yang terbaik untuk mendekat kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami umat-Mu rindu Engkau ya Tuhan. Kami ingin lebih dekat kepadamu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, bersekutu dengan-Mu. Mari Bapa, Engkau beracara lewat ibadah worship at home ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal saat ini, kiranya Engkau hadir melawat kami. Engkau bertata atas puji-pujian kami, Engkau berkuasa atas firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan bersukacita demi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin, amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama
nama di atas segala nama. Haleluya, sebab Tuhan Maha Besar. Dialah yang dipuji dan disembah. Mari sama-sama katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin, amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, mari ceritakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Dia Allah yang besar dan sangat terpuji. Kuasanya melebihi dari segala Allah. Dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Oh, Tuhanlah Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Mari katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang
datang menyembah Dia. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. amin Tuhan. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari sama-sama katakan, Tuhan Raja Maha Besar. kita datang untuk menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. amin Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus. Tak hentinya kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau, karena Engkau Allah Raja yang Maha Besar. Engkau penguasa dunia ini Tuhan. Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Haleluya. Oh. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, segalanya. Seluruh bintang pun bersinar
ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Anugerahmu, anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah
segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku. Mari kita berdoa. Sebagai Bapa di sorga, kami naikkan pujian, hormat, dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk kasih-Mu, setiamu, pertolongan-Mu, kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami lagi untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati urapi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya bukan hamba tapi Tuhan sendiri yang mau berbicara kepada kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami telah berdoa dan mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membuka ayat firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kita mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendapat firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama pada saat ini. Tema yang saya pilih adalah rencana keselamatan Allah bagi manusia. Rencana keselamatan Allah bagi manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena manusia mati rohani, ia tidak dapat mencari Tuhan.
dan Tuhanlah yang harus mencari manusia. Bahkan Ia telah merencanakan pencarian itu jauh sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Adam dan Hawa mereka jatuh ke dalam dosa. Pada awalnya mereka diciptakan kudus adanya, diciptakan begitu mulia di mata Tuhan. Apa saja yang mereka lakukan itu adalah keindahan, kemuliaan, bahkan sukacita yang tidak berkesudahan. Tetapi karena mereka melawan Allah, mereka tidak taat kepada perintah Allah, dan mereka mengikuti keinginannya sendiri sehingga mereka jatuh dalam dosa. Tetapi Allah tidak membiarkan mereka untuk binasa, tetapi Allah datang mencari mereka. Di Taman Eden mereka melarikan diri, menyembunyikan diri karena takut, karena mereka sudah melakukan kesalahan di hadapan Allah. Sehingga pada saat Allah datang mencari mereka, di manakah engkau? Dia tidak berani untuk mengatakan sesuatu karena dia sudah melakukan kesalahan. Dan hal itu bisa terjadi dalam kehidupan mereka dan mereka juga tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk bisa kembali kepada Allah. Atau mau bertemu dengan Allah pun mereka sudah takut dan tidak berani. Tetapi Allah begitu mengasihi mereka. Korban yang pertama yang dilakukan adalah mengorbankan domba untuk menjadi kulitnya menjadi pakaian untuk menutup tubuh mereka. Dan itu yang dilakukan Allah kepada manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Dan Allah merencanakan keselamatan itu, kita melihat hari ini bahwa hal apakah saja yang telah dikaruniakan Allah kepada kita? Hal apa saja yang dikaruniakan Allah kepada kita? Kita lihat di ayat yang ketiga. Di sana ayat yang ketiga mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi yang Allah lakukan adalah Allah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga kepada orang yang percaya kepadanya. Berkat-berkat itu yang diberikan Allah yaitu sifatnya kekal adanya. Berkat itu tidak hanya sementara, tetapi kekal adanya dan berpusat hanya kepada Kristus Yesus Tuhan sebagai anak yang dipersembahkannya untuk menjadi manusia. Dan di sini kita melihat bahwa maka terjadilah pengampunan dosa. Manusia bisa mendapat pengampunan dosa sampai hari ini di saat kita percaya dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapatkan pengampunan itu. Dan setelah manusia mendapatkan pengampunan dosa itu, bukan pengampunan yang sementara, tetapi kekal adanya. Dan di sini dikatakan bahwa sesudah kita mendapatkan pengampunan dosa itu, maka kita mendapatkan pengudusan. Pengudusan artinya kita disucikan dari segala noda dosa kita. Sehingga kita suci bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita yang kita lakukan di bumi ini, tetapi karena Allah yang menguduskan kita. Itu adalah berkat sorgawi yang diberikan Allah kepada kita. Dan juga dikatakannya bahwa kita mendapatkan jaminan warisan sorgawi yang kita terima adalah hidup yang kekal, yang telah disediakan Allah bagi kita umatnya yang percaya kepadanya. Dan dikatakannya bahwa
ya wujudnya itu berkat rohani itu tadi yang saya katakan bahwa pengangkatan kita untuk menjadi anak Allah, dan juga setelah kita diangkat menjadi anak Allah, kita diampuni dosa dan kesalahan kita, dan sesudah kita diampuni kita dikuduskannya. Dan juga sesudah kita dikuduskannya maka kita mendapatkan warisan surgawi, yaitu hidup yang kekal yang telah disediakan Allah bagi kita. Dan di sini dikatakannya bahwa dari sejak kapan rencana keselamatan Allah itu terjadi dalam kehidupan manusia. Di sini kita melihat dari ayat yang keempat dan ayat yang kelima, sebab di dalam Dia adalah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi di sini dikatakannya kepada kita bahwa sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilihnya, kita sudah ditentukannya menjadi anak-anak Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi bukan karena kehendak kita atau karena kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Dia datang untuk memilih kita dari sekian juta orang di bumi ini. Kita dipilihnya dan diselamatkannya. Oleh karena itu mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan, karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kita itu kita tidak bisa untuk membayarnya dengan apapun. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah mari kita menyerahkan hidup kita kepadanya dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita sudah terima menjadi anak Allah, mendapatkan pengampunan dosa, bahkan juga kita juga sudah mendapatkan pengudusan, kita disucikannya. Bahkan juga kita mendapat warisan, yaitu sorga yang kita miliki adalah hidup yang kekal yang telah disediakan Allah bagi kita umat yang percaya kepadanya. Jadi Allah memilih kita itu sebelum dunia dijadikan. Bukan karena kita baik adanya, bukan karena kita ini anak siapakah yang ditentukannya untuk kita boleh menjadi anak tebusan Allah. Tetapi itu semua karena kasih karunia Allah yang telah dianugerahkannya kepada kita semua umat yang percaya kepadanya. Yang berikut adalah pertanyaannya berikut, sesuai dengan kerelaan siapakah kita diselamatkan? Di ayat yang ke-9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi yang ditetapkannya bagi kita untuk yang bisa rela untuk datang menyelamatkan kita adalah Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita yang kita percayai. Jadi rencana Allah ini dikatakannya bahwa kerelaan kehendak Allah, yaitu berdasarkan kepenuhannya dan kedaulatannya. Maksud baik dan keren hati Allah sendiri, bukan karena usaha atau seperti yang tadi saya katakan dia anak siapa atau dia dari keturunan mana dengan suku bangsa apa, tetapi itu adalah kerelaan hati Allah mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita umat yang percaya kepadanya. Oleh karena itu mari kita tetap memiliki hati untuk tetap senantiasa merenungkan betapa dalamnya rancangan Allah bagi kehidupan kita, yang seharusnya kita tidak memperoleh keselamatan itu. Karena apa? Karena kita manusia yang memiliki kelemahan, kekurangan yang terlalu banyak, yang tidak bisa dihitung oleh apapun di dunia ini, tapi semuanya dikatakan bahwa dalam Kristus Yesus ada pengampunan. Di dalam Kristus Yesus ada kelepasan, yaitu kelegaan yang kita terima, sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini, mari kita belajar untuk mengingat akan kasih Tuhan, pengorbanannya bagi kita yang sudah
diberikan hidupnya. Biarlah itu menjadi bagian bagi kita sehingga di saat kita menghadapi pencobaan atau apapun yang kita alami dalam kehidupan kita di bumi ini tidak melemahkan kita untuk jauh daripada Tuhan. Tapi kita semakin mendekatkan diri kepada Allah karena Dia sudah menjanjikannya itu setia dan adil dalam segala hal yang Dia janjikan bagi kita, yaitu hidup yang kekal. Di sini kita juga bisa melihat bahwa hal apa saja yang terjadi bila seseorang mendengar dan percaya kepada Injil. Kita bisa melihat dari ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 saya akan bacakan untuk kita semua. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya kepada kita semua. Pada saat orang percaya yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya, maka saat itu dia dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Roh Kudus inilah yang senantiasa mengajarkan kita, senantiasa mengingatkan kita akan dosa, senantiasa menuntun kita dalam seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus inilah yang memimpin kita di saat kita mendengar Injil Kristus disampaikan kepada kita dan kita boleh memperoleh keselamatan. Maka Roh Kudus itulah yang dimeteraikannya kepada kita. Pribadi lepas pribadi yang selalu hadir setiap saat dan waktu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tidak perlu untuk kita takut dengan apapun yang akan kita alami di bumi ini. Kita percaya bahwa rencana keselamatan Allah bagi kehidupan kita sudah diberikannya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan kita, mendidik kita dalam kebenaran, menyadarkan kita akan dosa supaya kita semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan di ayat 14 lebih menjelaskan lagi bahwa dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan nama-Nya. Dan kita juga bisa menikmati pujian penyembahan kepadanya setiap saat dan waktu. Dan sukacita itu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi terkadang yang menjadi kenyataannya di dalam hidup manusia terkadang terbalik dari itu. Manusia lebih mengikuti keinginannya sendiri. Dan itu yang senantiasa mendukakan hati Tuhan lewat Roh-Nya yang kudus yang ada dalam diri kita. Dan hal ini menjadi peringatan bagi kita untuk mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kesempatan untuk kita hidup hanya satu kali. Tidak ada dua kali dalam hidup di bumi ini. Hanya satu kali dan untuk selamanya. Tidak akan ada lagi kesempatan seperti yang pernah saya sampaikan bahwa seperti orang kaya dengan orang miskin. Di saat kita dipanggil oleh Allah, entah dia itu orang kaya atau orang miskin, atau dia orang yang tidak memiliki apapun, saat dipanggil oleh Allah, maka yang Allah sediakan adalah sorga dan neraka itu tetap ada. Dan seperti orang kaya ini yang dia berusaha untuk mau minta tolong, untuk ditolong, tapi kesempatan itu dia tidak memilikinya lagi. Karena apa? Allah sudah merencanakan keselamatan itu, tetapi manusia memiliki keinginan bebas untuk memilih mana yang harus dia pilih di tengah-tengah dunia ini. Apakah hidup dalam kebenaran dan tetap menjaga supaya Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya akan terus memimpin dia tiap-tiap hari,
ataukah dia mengikuti keinginan dagingnya dan pada akhirnya dia binasa di dalam kekekalan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang di bumi ini. Jadi kita mempersiapkan hidup kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Iman percaya kepada Tuhan Yesus tidak barengan. Bapak dengan mama punya iman tersendiri. Dan di saat nafiri berbunyi, masing-masing pribadi akan siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di bumi ini. Dan rencana keselamatan ini sudah begitu luar biasanya Tuhan buat bagi kita. Penebusan dan keselamatan sorga yang sudah disediakan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Tetapi kembali kepada pribadi masing-masing. Siapa yang mau untuk mempertahankan kebenaran itu di dalam dirinya. Dan masih juga untuk tetap menjaga supaya Roh Kudus yang sudah menjadi jaminan sampai kepada kita memperoleh seluruhnya, yaitu hidup yang kekal yang disediakan Allah itu. Apakah tetap masih kita pegang teguh atau pada akhirnya kita dinyatakan, enyahlah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau. Dan itu sangat menyedihkan sekali. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Karena keselamatan yang sudah Tuhan beri, yang sudah direncanakan dan kita sudah terima dalam kehidupan kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Kita harus syukuri karena bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita. Di saat kita melakukan sesuatu yang baik, itu adalah ucapan syukur kita atas kasih Tuhan. Kuasa Tuhan yang begitu nyata yang dinyatakan dalam kehidupan kita sehingga kita untuk mau mengucap syukur kepadanya, kita tidak bisa untuk berkata-kata. Tapi kita akan menjaga kehidupan kita di hadapan Tuhan sehingga kemuliaan Allah tetap dinyatakan dalam hidup kita. Karena Roh Kudus yang sudah dimeteraikan bagi setiap orang itu, dia tidak akan pernah beralih dari setiap orang yang senantiasa menantikan Tuhan dalam hidupnya. Seperti contoh Maria yang duduk di kaki Tuhan, selalu siap untuk mendengarkan suaranya, yang terus berbicara kepadanya. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa Maria memilih yang terbaik dalam hidupnya. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita kembali dan menguatkan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, menjadi bagian kita mulai dari saat ini terus sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami tahu Tuhan bahwa kami manusia lemah. Kami tidak memiliki kekuatan untuk bisa memahami seluruhnya. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus yang sudah Tuhan tempatkan di hati kami masing-masing. Makin hari makin memperbaharui kami. Sehingga semakin kami mengerti kebenaran-Mu untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Dan mempertahankannya dengan hidup dekat kepadamu. Sehingga rencana keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua umat-Mu Tuhan, kami boleh miliki sampai akhirnya dan hidup kekal adalah menjadi bagian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau sampai hari ini kami masih Tuhan dapati kami banyak kelemahan, kekurangan, dosa yang masih mengikuti kami Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada-Mu untuk melepaskan kami, membebaskan kami dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan terus mengingatkan kami untuk kami sadar akan dosa, kembali kepada jalan kebenaran dan hidup. Dan kami boleh menerima sukacita yang kekal, damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah itu akan menguasai hidup kami, mulai dari saat ini terus sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami telah berdoa dan mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.